Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, walaupun kita ketemunya secara online. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari min data tunggal. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari min data kelompok. Yuk, langsung aja. Oke, kemarin kan kita telah mempelajari tentang statistika subbab rataan hitung data tunggal. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari statistika subbab rataan hitung data berkelompok. Kalian perhatikan ya. Setelah mempelajari subbab ini, diharapkan kalian dapat menentukan rataan hitung data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rataan hitung data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Untuk manfaatnya, sebenarnya banyak. Di sini ada dua. Yang pertama, perhitungan indeks prestasi yang dicapai. Yang kedua, membantu proses penelitian. Yuk ingat kembali ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu ada 3. Min, median, dan modus. Kemarin kan kita telah mempelajari min data tunggal. Dan di situ ada 3 rumus min data tunggal. Yang pertama, itu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai Xn dibagi N sama dengan sigma F dibagi N. Untuk kondisi yang kedua, X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 sampai Fn dikali Xn dibagi F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai Fn sama dengan sigma F dikali X per sigma F. Kondisi yang ketiga, X bar sama dengan F1 dikali M1 ditambah F2 dikali M2 ditambah sampai Fn dikali Mn per F1 ditambah F2 plus sampai Fn sama dengan sigma F dikali M per sigma F. Nah, itu 3 rumus min data tunggal. Selanjutnya, untuk min data kelompok. Untuk min data kelompok, bagaimana ya rumusnya? Kalian ingin tahu kan? Yuk, cari tahu. Nah, untuk menentukan min data kelompok itu ada 3 cara. Yang pertama, metode biasa. Yang kedua, metode simpangan rata-rata atau median deviasi. Yang ketiga, metode coding atau step deviasi. Untuk yang pertama, yaitu metode biasa. Jika data telah terbentuk distribusi frekuensi biasa dengan F1 sama dengan frekuensi pada interval kelas ke I, dan XI sama dengan nilai tengah interval kelas ke I, rataan hitung atau X bar ditentukan oleh formula X bar sama dengan sigma F dikali X per sigma F dengan sigma F sama dengan N. Untuk contoh soalnya sebagai berikut. Data tinggi badan siswa kelas 12A disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut. Tinggi badan dalam satuan cm, frekuensi. Rentang 140 sampai 144 ada 2. 145 sampai 149 ada 4. 150 sampai 154 ada 10. 155 sampai 159 ada 14. 160 sampai 164 ada 12. 165 sampai 169 ada 5. 170 sampai 174 ada 3. Nah, di sini kalian diminta untuk melukiskan diagram histogramnya dan menghitung nilai rataannya. Untuk penyelesaiannya yaitu mulai dibuat tabel sebagai berikut.
tinggi badan dalam satuan cm, nilai tengah, frekuensi, dan F dikali X. Yang perlu diperhatikan di sini yaitu nilai tengah X sama dengan L1 ditambah L2 dibagi 2. Nah, ini contohnya untuk rentang 140 sampai 144. Di situ di data ada 140, 141, 142, 143, 144. Nah, di sini untuk nilai tengahnya yaitu 142. Kebetulan datanya itu kelasnya ganjil, jadi nilai tengahnya langsung ketemu yaitu 142. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan yaitu F dikali X. Misalnya kita X-nya 152, F-nya 10. Mereka dikalikan, hasilnya 1520. Untuk jumlah F-nya sama dengan 50, dan jumlah F dikali X sama dengan 7885. Untuk A, sketsa histogramnya bisa dilihat ya. Angka 139,5 menunjukkan batas bawah dari rentang data 140 sampai 144. 147 itu nilai tengah dari rentang data yang kedua, terus 144,5 itu batas atas dari rentang data yang pertama. 152 itu nilai tengah, 157 juga nilai tengah, dan seterusnya. Histogram itu apa sih? Nah, histogram adalah tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan data secara visual. Untuk yang B, yaitu mencari nilai rataannya. X bar sama dengan sigma F dikali X dibagi sigma F. Bisa dilihat dari tabel ya. Sigma F dikali X itu hasilnya 7885 dan sigma F sama dengan 50. Dimasukkan ke dalam rumus dan hasilnya ketemunya 157,7. Jadi nilai rataan tinggi badan adalah 157,7 cm. Atau perhitungan nilai rataan berdasarkan histogram. X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Sama dengan 2 dikali 142 ditambah 4 dikali 147 ditambah sampai 3 dikali 172 dibagi 2 ditambah 4 ditambah 10 tambah 14 tambah 12 tambah 5 tambah 3. Dan hasilnya 284 ditambah 588 sampai 516 dibagi 50. Hasilnya 157,7. Jadi nilai rataan tinggi badan siswa adalah 157,7 cm. Untuk yang kedua yaitu metode simpangan rata-rata atau median deviasi. Jika A merupakan rataan hitung sementara yang diperoleh dari A sama dengan X1 plus Xn per 2, dengan X1 adalah batas bawah kelas pertama dan Xn adalah batas atas kelas terakhir dalam distribusi frekuensi, ditentukan oleh formula X bar sama dengan A ditambah sigma F dikali D per sigma F, dengan D sama dengan X min A, X sama dengan nilai tengah interval kelas, dan F sama dengan frekuensi kelas. Untuk contoh soalnya, data tinggi badan siswa kelas 12A disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut. Tinggi badan dalam satuan cm dan frekuensi. Rentang data 145 sampai 149 ada 4, 150 sampai 154 ada 10, 155 sampai 159 ada 14, 160 sampai 164 ada 12, 165 sampai 169 ada 5, 170 sampai 174 ada 3. Tentukan tinggi badan rata-rata siswa dari tabel distribusi frekuensi menggunakan metode deviasi. Untuk penyelesaiannya mula-mula dibuat tabel ya. Nah, di sini ada tambahan tabel deviasi yaitu D sama dengan X min A. A-nya itu didapat dari
140 yaitu X1 ditambah 174 yaitu Xn dibagi 2, hasilnya 157. Kemudian D sama dengan 142 dikurangi 157, hasilnya min 15. Nah, semuanya itu sama seperti itu caranya. Kemudian X bar sama dengan A ditambah sigma F dikali D per sigma F. Kemudian A itu 157 ditambah sigma FD yaitu 35 dibagi sigma F yaitu 50. Hasilnya 157,7. Jadi nilai rata tinggi badan siswa yaitu 157,7 cm. Yang ketiga yaitu metode coding atau step deviasi. Jika rataan hitung sementara A sama dengan X1 plus Xn per 2 dan simpangan deviasi D sama dengan X min A pada metode deviasi, nilai D dapat dituliskan sebagai C dikali U, dengan C adalah panjang kelas dan U 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Karena D sama dengan C kali U, maka rumusnya X bar sama dengan A ditambah C dikali sigma F dikali U dibagi sigma F. Metode ini sering digunakan jika dijumpai data yang berupa bilangan besar, dan metode ini merupakan pengembangan metode deviasi. Contohnya sebagai berikut. Data tinggi badan siswa kelas 12A disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut. Tinggi badan dalam satuan cm, frekuensi. Di situ terlihat ya, 140 sampai 144 ada 2, 145 sampai 149 ada 4, 150 sampai 154 ada 10, 155 sampai 159 ada 14, 160 sampai 164 ada 12, 165 sampai 169 ada 5, 170 sampai 174 ada 3. Tentukan tinggi badan rata-rata siswa dari tabel distribusi frekuensi menggunakan metode coding. Penyelesaiannya, mula-mula juga dibuat tabel. Nah, di sini ada tambahan tabel yaitu step deviasi, yaitu U sama dengan X min A per C. Caranya mencari U sama dengan, itu A-nya 140 ditambah 174 dibagi 2, hasilnya 157. Untuk U-nya sama dengan 142 dikurangi 157 dibagi 5, hasilnya min 3. X bar sama dengan A ditambah C dikali sigma F dikali U per sigma F. Untuk A-nya itu ada 157, untuk C-nya itu 5, dan untuk sigma F dikali U itu 7, sigma F-nya 50. Masukkan ke dalam rumus, dan hasilnya 157,7. Jadi nilai rataan tinggi badan siswa yaitu 157,7 cm. Untuk contoh selanjutnya yaitu hitunglah rataan hitung dari tabel pembuat histogram di bawah ini dengan metode coding. Nilai kurang dari 10 ada 5, nilai kurang 20 ada 15, nilai kurang 30 ada 40, nilai kurang dari 40 ada 70, nilai kurang 50 ada 90, nilai kurang dari 60 ada 100. Untuk penyelesaiannya, mula-mula dibuat tabel ya. Bisa dilihat di sini. Untuk mencari A sama dengan 0 ditambah 60 dibagi 2, hasilnya 30. Tapi di sini ditetapkan 25. Memilih dari nilai tengah yaitu 25. Kemudian untuk mencari deviasi D sama dengan X min A, maka D sama dengan 5 dikurangi 25, hasilnya min 20. Kemudian mencari step deviasi dengan rumus U sama dengan D per C, maka U sama dengan min 20 dibagi 10,
hasilnya min 2. Begitupun dengan data yang lainnya. Kemudian X bar sama dengan A ditambah C dikali sigma FU dibagi sigma F. Untuk C-nya yaitu 10, sigma FU sama dengan 80, sigma F sama dengan 100. Masukkan ke dalam rumus dan hasilnya 33. Jadi, nilai rataannya adalah 33. Untuk contoh soal selanjutnya, hitunglah rataan hitung dari gambar dengan metode coding. Di sini disajikan berat badan siswa dalam bentuk histogram. Penyelesaiannya mula-mula dibuat tabel ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah tabel step deviasi, yaitu D sama dengan X min A per C. A-nya sama dengan 50 dari XI ditambah 64 yaitu XN dibagi 2. Hasilnya 57. Untuk C-nya 3 dari 50, 51, 52. Terus D-nya 51 kurangi 57 dibagi 2 hasilnya min 2. X bar sama dengan A ditambah C dikali sigma FU per sigma F. C-nya ketemunya 3, sigma FU ketemunya min 9. Sigma F sama dengan 50 dan kemudian masukkan ke dalam rumus. Hasilnya yaitu 2850 dikurangi 27 per 50 sama dengan 56,46. Jadi, nilai rataan berat badan siswa adalah 56,46 kg. Nah, itulah pembahasan materi pada kali ini. Semoga kalian paham ya. Selamat belajar, semangat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, sering cuci tangan dan jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.